Sobat kolektor, apakah action figure Kamen Rider Black buatan SHF Shinkocho Seiho layak dikoleksi? This is Pro and Cons by Dr. Kolektor. Untuk figur skala 1/12, detailnya bagus bro. Ya, nggak kaget-kaget amat sih. Ini kan license Bandai Tamashii Nation. Proporsi badannya juga cakep. Head sculpt-nya spot on. Bahkan lihat nih, mata belalangnya detail banget sampai kelihatan corak sarang tawonnya. Detail belt Kamen Rider-nya juga mantep. Hampir 100% sama lah kayak di filmnya. Tekstur kostum dan warna hitamnya juga cukup akurat. Untuk bahan yang dipakai juga nggak terkesan kayak plastik murahan gitu, friends. Tapi yang paling keren dari desain figur ini adalah sendi-sendinya yang seamless banget. Soalnya ditutupin oleh urat-urat kecoklatan yang mirip banget kayak di filmnya. Salut banget sama SHF. Buat dimainin, figur ini juga asik. Artikulasinya bagus, lalu tangan-tangan pengganti yang dikasih juga cukup variatif. Sehingga kita bisa bikin pose si Kamen Rider kayak gini nih. Terus ini si SHF tahu aja ya kalau antenanya tuh kecil banget dan risiko copot. Jadi kita juga disediain sepasang antena pengganti. Bener-bener thoughtful mereka. Last but not least, kualitas box dari figur ini juga cukup bagus. Karena kokoh, simple, tapi tetap dilengkapi dengan gambar-gambar figur dengan aneka pose dan ukuran boxnya juga compact banget. Jadi nggak bakal makan tempat pas disimpan. Di bagian belakang tutup boxnya juga ada tulisan kanji Jepang yang kalau ditranslate jadinya gini. Wah, nambah kesan eksklusif banget ya kesannya figur ini. Paint job di kepala dan bahu terlihat agak kontras metaliknya. Padahal kalau dilihat di filmnya, kayaknya sih nggak sekontras itu. Mungkin karena kualitas film zaman dulu yang resolusinya belum secanggih sekarang ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan lebih teliti, kontras di figur ini sebenarnya cukup akurat loh. Terus meski aksesorisnya cukup lengkap, tapi nggak dikasih stand base nih, jadi kan agak susah ya kalau mau pose loncat atau rider kick, masa mesti minjem stand base figur lain. Untung figurnya cukup seimbang, jadi untuk pose-pose nggak terlalu susah berdiriinnya. Aksesoris tangan yang ngepal pegang stang motor juga nggak dikasih nih, jadi ya buat pemilik figur Battle Hopper yang sebelumnya, kayaknya sih agak-agak sayang ya nggak bisa dipadukan dengan figur ini. Kayaknya sih nanti bakal dipaksa untuk beli Battle Hopper versi baru dan kemungkinan tangannya bakal disertain di Sirtu Friends. Ya biar makin cuan lah. Untuk harganya di kisaran 1,5 juta rupiah, figur ukuran segini saya rasa untuk kebanyakan orang akan terasa kurang worth it. Apalagi mengingat aksesorisnya yang minim. Sebagai perbandingan nih, di kisaran harga tersebut teman-teman bisa dapat figur Transformer third party yang ukurannya 2 kali lebih besar dan bisa transform pula. Ukuran skala yang kecil juga bikin figur ini kurang bagus buat difoto terlalu close up. Karena ya wajarlah bikin detail warna sama ukiran di figur yang kecil itu susah. Jadi otomatis pas di zoom jarak dekat mulai deh kelihatan detail-detail yang kurang rapi. Kekurangan terakhir adalah manual book yang tidak berbahasa Inggris. Padahal setelah ditranslate tulisannya ternyata penting loh. Nih coba dilihat. Gimana setelah dibaca? Penting kan? Tinggi figur ini 15,5 cm dari bawah sampai ke antenanya. Nah ini kalau mau dibandingin sama figur skala 1/12 lainnya kurang lebih seperti ini. Buat pecinta Kamen Rider Classic, figur ini cukup layak dikoleksi karena detailnya cukup cakep dan enak buat dimainin. Terus ya harus beli stand base standar SHF lah, tapi sih ini banyak dijual di toko online. Habis vaksin katanya malah kena COVID. Hati-hati hoax, aulah para provokator. Hati-hati kehabisan duit. Setelah nonton Dr. Kolektor. Sampai jumpa di review berikutnya. Bye-bye.